teman-teman semuanya. Jadi, di video kali ini kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai pendidikan inklusi dan anak disabilitas. Oke, langsung saja. Apa sih itu pendidikan inklusi? Jadi, pendidikan inklusi adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak-anak yang sebayanya di sekolah reguler dan memperoleh layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan inklusif. Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif pada peserta didik. Dilanjutkan dengan prinsip pendidikan inklusi. Kunci utama yang menjadi prinsip pelaksanaan pendidikan inklusif adalah bahwa semua peserta didik tanpa terkecuali dapat belajar dan perbedaan menjadi kekuatan dalam mengembangkan potensinya. Prinsip umum lainnya dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus di kelas sehingga bisa berpartisipasi dan diterima di lingkungan satuan pendidikan. Penerapan kurikulum menggunakan prinsip fleksibilitas sehingga bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Karena pada penerapannya menggunakan prinsip adaptasi, maka satuan pendidikan harus memperhatikan 3 dimensi dalam melakukan proses penyesuaian. Yang pertama yaitu adaptasi kurikulum yang berkaitan dengan penyesuaian isi, materi, atau kompetensi yang dipelajari peserta didik. Yang kedua, adaptasi pembelajaran yang berkaitan dengan cara, metode, dan strategi yang dapat digunakan guru agar peserta didik menguasai materi atau kompetensi yang ditargetkan. Yang ketiga yaitu adaptasi lingkungan belajar yang berkaitan dengan pengaturan suasana pembelajaran, termasuk ketersediaan alat bantu dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada penerapan adaptasi kurikulum dan instruksional dapat dilakukan dengan model yang pertama, ekskalasi atau akselerasi, yang kedua, duplikasi, ketiga, simplikasi atau modifikasi, yang keempat, substitusi, dan yang terakhir yaitu ada omisi. Selanjutnya yaitu anak disabilitas. Anak disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga saat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya sedikit mengalami hambatan. Yang pertama akan kita bahas di sini yaitu ada tunanetra. Tunanetra merupakan kondisi di mana seseorang memiliki gangguan penglihatan yang signifikan atau tidak dapat melihat sama sekali. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kelainan genetik, trauma, atau penyakit tertentu. Kedua, tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan pada alat pendengarannya, sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan baik atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Untuk mempermudah komunikasi dengan anak yang memiliki gangguan pada pendengarannya yaitu bisa dengan memanfaatkan alat bantu dengar atau dengan menggunakan bahasa isyarat. Yang ketiga yaitu ada tunawicara. Tunawicara adalah hambatan yang menyebabkan anak kesulitan untuk melakukan komunikasi secara verbal. Untuk cirinya yaitu ditandai dengan kesulitan berbicara, suara melengking, dan selalu mengulangi kata. 4. Tunagrahita. Tunagrahita merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata.
Tunagrahita mempunyai kelainan mental atau tingkah laku akibat kecerdasan yang terganggu. Tunagrahita dapat berupa cacat ganda, yaitu cacat mental yang dibarengi dengan cacat fisik. Yang kelima ada tunadaksa. Anak tunadaksa atau biasa disebut dengan hambatan fisik dan motorik adalah anak yang mengalami kelainan cacat yang menetap pada alat gerak tulang sendi dan otot sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. 6. Tunalaras. Tunalaras diartikan sebagai gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau biasa disingkat ADHD. Merupakan gangguan perilaku yang ditandai dengan adanya gangguan pemusatan perhatian, pembicaraan yang lepas kontrol, dan perilaku yang hyperaktif. Yang terakhir ada autis. Autis adalah gangguan perkembangan yang luas dan berat yang gejalanya mulai tampak pada anak sebelum mencapai usia 3 tahun. Gangguan ini terutama mencakup bidang komunikasi, interaksi, dan perilaku.